Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik. Sungguh Allah itu penuh kuasa dan maha baik. Puji syukur, kita adalah pribadi dan sosok yang terus dikasihi Allah hingga pagi ini. Firman Tuhan yang kita renungkan, Kisah Para Rasul 23 ayat 23-24. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisera, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Saudaraku, tentu kita kerap mendengar kata komplotan, sebuah kata yang mengandung arti buruk. Kata itu menunjuk persekutuan secara rahasia yang bermaksud melakukan kejahatan, atau juga dimaknai gerombolan penjahat. Jadi, bila seseorang bergabung menjadi anggota komplotan tertentu, orang itu termasuk bagian dari rencana jahat. Sedangkan seseorang yang berhadapan dengan komplotan tertentu, dia tengah berada dalam bahaya. Saat itu, Rasul Paulus tengah berada di Yerusalem. Di sanalah dia berhadapan dengan komplotan jahat. Komplotan itu terdiri dari 40 orang Yahudi. Mereka berencana membunuhnya. Dengan demikian, keselamatan Rasul Paulus bagaikan telur berada di ujung tanduk. Saudaraku, Rasul Paulus berada dalam situasi rawan, dalam bahaya. Dari manakah datang pertolongan? Siapakah yang peduli keselamatannya? Ternyata dia bisa lolos dari lubang jarum itu. Tuhan yang bertindak. Bagaimana caranya? Yang jelas, pertolongan datang bukan dari pihak saudara seimannya di jemaat Yerusalem. Justru orang-orang Romawi. Mereka melindungi sang rasul. Mereka mengawalnya keluar dari kota itu dengan mengerahkan 200 serdadu, 70 tentara kuda, dan 200 pasukan bersenjata ringan. Hal itu mencerminkan betapa seriusnya orang-orang Romawi melakukan operasi penyelamatan. Sepengetahuan saya, inilah tindakan penyelamatan yang paling istimewa di zaman itu. Dan biayanya pasti mahal. Sungguh langka nyawa seseorang diselamatkan dengan pengerahan pasukan sebanyak itu. Apalagi Rasul Paulus bukan seorang pejabat tinggi di sebuah kerajaan waktu itu. Dia hanya seorang warga negara Roma biasa. Itu artinya nyawa Rasul Paulus sangat dihargai. Sedangkan teman sebangsanya sendiri justru menjadikannya sasaran kejahatan. Kita melihat perlakuan istimewa malah datang dari pasukan Romawi atas Rasul Paulus demi keselamatan nyawanya. Dikerahkan kekuatan pasukan luar biasa. Saudaraku,
Hal tersebut bisa memperlihatkan rasa tanggung jawab dan simpati pimpinan militer pasukan Romawi. Mereka tidak mau Rasul Paulus yang dalam tahanan tewas di tangan orang Yahudi. Mereka membawa Rasul Paulus dengan aman kepada gubernur. Padahal Rasul Paulus ada warga negara biasa, tidak punya koneksi orang penting atau kenalan pejabat militer. Juga ia tidak punya saudara atau keluarga yang menjadi prajurit Romawi. Lalu, mengapa bisa? Hal tersebut dikarenakan hukum Romawi sangat menjunjung tinggi keselamatan warganya. Dan Rasul Paulus adalah warganya. Namun, secara iman, kita meyakini bahwa rencana dan kehendak Allah yang dilakukan Rasul Paulus tidak akan bisa terhalangi siapapun. Termasuk komplotan jahat pun tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan Allah, Tuhan kita, melakukan cara penyelamatan yang terbaik atas orang yang dikasihinya. Saudaraku, hal tersebut menjadi pembelajaran bahwa jika Tuhan punya rencana indah atas Anda, atas saya, dan siapapun, maka tidak akan ada pihak yang bisa menghalanginya. Tidak ada kekuatan manusia yang membatalkannya. Dan Tuhan bisa menggunakan pihak manapun untuk menjadi alatnya. Bahkan dari pihak yang tidak pernah diduga atau dibayangkan. Seperti pengalaman Rasul Paulus. Siapa yang menduga bahwa pasukan istimewa Romawi yang dipakai Tuhan? Tuhan bisa memakai siapapun menjadi berkat buat orang Kristen. Karya dan kebaikan Tuhan bisa mengalir dari tetangga kita, keluarga kita, bahkan dari seseorang yang tidak kita kenal. Karena itu, saudaraku, mengisi akhir pekan ini, mari dengan sikap percaya, kita terus mengandalkan kuasa Tuhan. Kiranya kita senantiasa berada dalam tangan Tuhan yang penuh perlindungan. Mari kita berdoa. Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa ajaib, tak terselami dan tak terduga. Kiranya pertolongan-Mu menjadi bagian dari hari yang kami kecap hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki akhir pekan. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.